Halo semuanya, perkenalkan aku Karindra Kesha Putri Dewani dari Prodi Sarjana Gizi tingkat 2. Di sini aku akan menjelaskan beberapa mengenai interaksi obat dan makanan pada penyakit marasmus. Nah, ada beberapa obat dan produk yang digunakan dalam penanganan marasmus, terutama pada anak. Yang pertama itu ada antibiotik yang diberikan jika terdapat infeksi, seperti infeksi saluran nafas atau diare. Kemudian ada vitamin dan mineral, ada obat cacing sebagai profilaksis pada daerah endemik. Kemudian ada cairan rehidrasi khusus, kemudian ada susu formula terapi, dan ada biskuit PMT. Ini mengandung 10 vitamin dan 7 mineral untuk nutrisi tambahan. Kemudian ada obatan spesifik lainnya yang dapat digunakan sesuai indikasi. Kemudian ada hubungan interaksi obat dan makanan pada marasmus. Yang pertama itu adalah pengaruh marasmus pada efektivitas obat. Nah, perubahan fisiologis akibat marasmus mengubah cara tubuh mengolah obat. Misalnya dari penyerapan, gangguan saluran cerna dapat menurunkan penyerapan obat oral. Kemudian dari distribusi, ada lemak dan otot berkurang drastis. Itu akan mengubah distribusi obat dalam tubuh. Kemudian ada metabolisme. Ini menurunkan fungsi hati sehingga beberapa obat lebih lambat dipecah, berisiko akan meningkatkan efek samping atau toksisitas. Kemudian ada ekskresi dari fungsi ginjal juga dapat menurun, akan memperlambat pembuangan dari obat. Kemudian ada resiko overdosis dan efek samping obat akan meningkat, terutama jika dosis ini tidak disesuaikan dengan kondisi gizi. Kemudian ada pengaruh obat terhadap status nutrisi. Ada beberapa antibiotik yang bisa menimbulkan mual, muntah, diare sehingga memperburuk status nutrisinya. Akan rehidrasi yang tidak tepat dapat menyebabkan komplikasi, misalnya ada gagal jantung akibat kelebihan cairan pada anak sangat kurus. Kemudian ada penggunaan suplemen mineral dan vitamin yang mendukung pemulihan jaringan serta fungsi tubuh. Namun pemberian harus hati-hati untuk menghindari efek samping dari overdosis. Yang terakhir itu ada hubungan terapi nutrisi dan obat. Nah, terapi obat dan makanan ini dijalankan secara bersamaan. Nutrisi yang baik membantu memperbaiki sistem imun sehingga respon tubuh terhadap pengobatan infeksi akan lebih baik. Kemudian ada penyesuaian dan jadwal pemberian obat. Harus diperhatikan jadwal makan dan kondisi sistem pencernaan anak agar tidak memperburuk nafsu makan dan penyerapan zat gizi. Ada obat-obatan seperti antibiotik, dosisnya benar-benar harus disesuaikan karena metabolisme dan eliminasi obat berubah pada marasmus berat. Untuk kesimpulannya, jadi penanganan marasmus ini tidak hanya tentang pemberian nutrisi saja, tapi juga terkait erat dengan pemberian obat yang tepat, jenis, dosis, dan waktunya. Ada kondisi gizi buruk mempengaruhi penyerapan metabolisme dan efek obat, sehingga kedua aspek harus diintegrasikan dalam terapi dan selalu melibatkan pengawasan medis. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Jika ada salah katanya mohon maaf. Terima kasih.